Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 2001011104, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan presentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Analisis Kalimat dalam Bahasa Indonesia, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Langsung kepada materi. Yang pertama, terdapat abstrak, yakni penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kalimat bahasa Indonesia dalam analisis fungsi, kategori, peran sintaksis bahasa Indonesia, yang mana dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ialah menganalisis kalimat atau analisis fungsi, yang kedua analisis kategori, yang ketiga analisis peran sintaksis, yang mana pendekatan ini atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya, berdasarkan analisis data dan pembahasan, disimpulkan bahwasanya analisis kalimat bahasa Indonesia dalam tulisan argumentasi ini ditemukan beberapa kesalahan. Yang pertama ialah kesalahan penalaran berupa kesalahan kelogisan ide dan kesatuan ide, kesalahan struktur kalimat berupa kesalahan penempatan objek, kesalahan diksi karena tidak tepat konsep, tidak tepat nilai rasa, dan tidak tepat konteks pemakaian, dan juga kesalahan ejaan berupa kesalahan huruf kapital, huruf miring, dan juga tanda baca. Selanjutnya, pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, yang mana kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan karena dengan kalimat kita dapat menyampaikan argumentasi dengan lugas dan tepat. Dan juga satuan bentuk bahasa menyampaikan maksudnya secara satuan bahasa yang sudah kita kenal sebelum sampai pada tataran kalimat adalah kata misalnya, tidak, dan frase atau kelompok kata misalnya, tidak, tahu, yakni kata dan frase tidak dapat mengungkapkan suatu maksud secara lengkap dan jelas jika kata dan frase itu sedang berperan sebagai kalimat minor. Untuk dapat berkalimat dengan baik perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar kalimat tersebut. Selanjutnya, kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan juga intonasi atau yang menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa ditulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya, setiap satuan kalimat dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai dengan nada akhir turun atau nada naik. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya kesatuan asimilasi bunyi ataupun proses fonologi lainnya. Selanjutnya, bahan dan metode. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat eksplanatori, yaitu bersifat penjelasan terhadap topik metode-metode penelitian, dan juga penelitian tindakan kelas atau PTK yang disertai contoh judul dan prosedur penelitian seperti tertulis dalam jurnal ilmiah. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian berupa metode penelitian populasi dan sampel atau kuantitatif atau sampel sumber data, yakni kualitatif, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya pada pembahasan, yakni pengertian kalimat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan bentuk dan lapisan makna yang dinyatakan oleh lapisan bentuk tersebut. Bentuk bahasa terdiri dari atas satuan-satuan yang dibedakan menjadi dua satuan, yaitu satuan fonologi dan satuan gramatikal. Selanjutnya, analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut.
Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan atau unsur-unsur dari suatu perangkat, demikian sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Selanjutnya, ciri-ciri subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah suatu yang dianggap berdiri sendiri dan terngiangnya diberikan sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang suatu yang berdiri sendiri. Dan menurut ahli, predikat kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektival. Dan predikat merupakan unsur klausa yang selalu ada dan merupakan pusat klausa yang memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Dengan demikian maka objek harus lebih diperhatikan. Selanjutnya ialah ciri-ciri pelengkap. Orang sering mencampur adukan pengertian objek dan pelengkap. Hal ini disebabkan karena keduanya sama, atau dua ini masuk ke dalam satu konsep yang terdapat kemiripan. Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina dan keduanya sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verbal atau di belakang verba. Selanjutnya, ciri-ciri keterangan. Suparman 1995 menyatakan keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, bahkan di tengah kalimat pada umumnya. Selanjutnya, analisis kalimat berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Verhaar menyatakan bahwasanya kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan adposisi, yang artinya preposisi atau proposisi. Selanjutnya, kata benda atau nomina. Kata benda adalah kategori yang secara sintaksis yang pertama tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel, dan yang kedua mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel. Dari kata benda dapat dilihat dari tiga sisi, yakni segi semantik, sintaksis, dan juga segi bentuk. Selanjutnya, pronomina adalah kata-kata penunjuk, pernyataan, atau penanya tentang sebuah substansi dan dengan demikian justru mengganti namanya. Yakni yang pertama ialah pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Dan yang kedua ialah pronomina penunjuk. Dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina ihwal atau keridak lasana. Dan selanjutnya, kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan atau ciri-ciri, dan di sini terdapat ciri-ciri kata kerja dapat diketahui dengan mengamati. Yang pertama ialah perilaku semantis, yang kedua perilaku sintaksis, dan juga bentuk morfologisnya. Dari segi semantisnya, verba memiliki makna inhaler yang terkandung di dalamnya. Dan sedangkan dari sintaksisnya atau ketransitifanya, verba ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama, adanya nomina yang berdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif. Dan yang kedua, kemungkinan objek itu berfungsi sebagai objek dalam kalimat pasif. Kata sifat adjektiva. Selanjutnya, analisis kalimat berdasarkan peran. Makna unsur pengisi subjek, menyatakan alat, sebab, hasil, tempat, jumlah. Dan makna unsur pengisi predikat, menyatakan keadaan, mengenal, keberadaan. Makna unsur pengisi objek, menyatakan tempat, alat. Dan unsur pengisi pelengkap atau pel menyatakan penderita, alat, menyatakan
cukup dan juga makna unsur pengisi keterangan. Di sini menyatakan tempat, waktu, cara, alat, dan sebab. Selanjutnya kita berlanjut pada kesimpulan. Jadi tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang berbeda-beda yang mengkaitkan dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi ini bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Kategori sintaksis kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Verha yang mengatakan bahwasanya kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba adjektiva, adverbia, adposisi atau yang artinya preposisi dan posposisi dalam buku. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur kalimat. Dan juga fungsi dari jurnal ini atau fungsi dari kesimpulannya ialah sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersamaan ada dalam suatu kalimat. Alhamdulillah selesai sudah presentasi saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.